Hai, halo semuanya, aku Put dari Swat Trading. Hari ini aku akan kasih tahu gimana sih cara baca kalender ekonomi sebelum trading. Karena kalian pasti pernah kan trading terus tiba-tiba marketnya gerak kencang banget tanpa alasan yang jelas. Kadang harganya tiba-tiba loncat, SL-nya kena, terus padahal analisa kamu tuh udah benar. Nah, itu biasanya karena news ekonomi. Dan di video ini aku akan jelasin cara gampang banget baca kalender ekonomi sebelum kamu trading. Nah, oke, sebelumnya apa sih sebenarnya kalender ekonomi itu? Jadi, kalender ekonomi itu adalah jadwal rilis berita dan data ekonomi penting dari berbagai negara. Nah, di dalamnya kamu itu bisa melihat kapan suatu data diumumkan dan seberapa besar dampaknya. Lalu, ada jenis news yang penting di Forex. Yang pertama itu ada data inflasi, data ketenagakerjaan, ada data pertumbuhan ekonomi dan kebijakan bank sentral. Cara ceknya gimana? Kalian bisa langsung aja buka kalender ekonomi. Kita juga sudah ada di sekolahTrading.id. Kita ada 3 kalender ekonomi. Yang pertama ada dari Investing, MKL5, dan juga TradingView. Atau mungkin teman-teman bisa cari kalender ekonomi yang lain. Kalau teman-teman punya referensi ya, aku biasanya juga pakai Factory, itu bisa kalian gunain juga. Jadi bebas mau pakai apa aja. Dan jangan cuma satu ya, kalian harus lihat. Jadi hari ini itu di berbagai kalender ekonomi mana sih news yang paling berimpact. Biasanya kan beda-beda tuh, jadi jadiin satu aja. Nah, langsung aja, jadi gimana cara bacanya? Contoh nih, kita mungkin pakai yang dari Investing dulu ya teman-teman. Yang pertama ini ada time, currency, impact, dan juga event. Ini apa sih sebenarnya? Kalau untuk di Investingnya sendiri, time ini adalah waktu kapan news itu dirilis. Currency sendiri ini adalah mata uang yang terdampak. Untuk impact, seberapa besar impact news tersebut. Jadi teman-teman carinya kalau untuk dari Investing sendiri, kalian bisa scroll ke bawah, cari tanggalnya. Kayak sekarang nih hari Rabu, Mei tanggal 6, 2026. Aku harus lihat news yang mana nih untuk hari ini yang mungkin berimpact besar ke market. Teman-teman cari aja yang bantengnya 3. Contoh nih hari ini kayak di sini, di USD, ada ADP Non-Farm Employment Change. Cukup cari yang banteng 3 aja. Ini yang kemungkinan akan bergerak signifikan di marketnya. Kalau untuk yang banteng 1 atau banteng 2, kemungkinan diabaikan aja ya, karena nggak akan sesignifikan itu di market. Nah, sebelahnya lagi kita ada di MKL5. Sama aja, pasti ada time, actual, forecast, dan previousnya. Contoh hari ini juga di tanggal 6 Mei Rabu. Nah, sama ya, di MK5 juga ada ADP Non-Farm Employment Change di hari ini. Jadi, kalau di sini teman-teman bisa aja langsung cari yang warnanya merah, karena kemungkinan kalau yang warnanya kuning ini nggak berimpact sama sekali di market. Jadi cari aja yang warna merah. Lalu untuk di sebelah sini sama. Kalau di TradingView ini namanya ada ADP National Employment. Apakah ini sama kayak yang sampingnya ada ADP Non-Farm Employment Change? Ini sama aja teman-teman, cuman beda penyebutan di beberapa kalender ekonomi aja. Kalau kita di Forex Factory sama aja, kita cukup filter aja yang kemungkinan berimpact di market, yang warnanya merah aja. Apply filter. Nah, contoh nih di sini ada cash rate di AUD USD. Ini ada actual, forecast, dan previous. Kalau ini adalah keputusan suku bunga, teman-teman. Previous ini adalah data sebelumnya. Jadi, suku bunga AUD itu sebelumnya di 4,10% dan forecast ini adalah perkiraan, data analis. Apakah forecast ini selalu sama di setiap kalender ekonomi? Itu enggak. Jadi, biasanya ya data semua ekonomi itu beda. Kalau semisal nih ada NFP contoh, nah previous atau data sebelumnya pasti sama karena itu adalah yang dirilis di bulan sebelumnya. Tapi untuk forecastnya sendiri biasanya berbeda-beda. Bisa aja nih di Investing nanti forecastnya ada di 50.000, terus di MKL5 ada 60.000, atau di TradingView ada 70.000. Jadi beda-beda. Oke, jadi aku kasih contoh di sini ya. Dan kenapa ini penting? Biasanya kalau teman-teman nggak tahu hari ini ada news tiba-tiba sepertinya bisa melebar atau volatilitasnya nggak tentu. Nah, di sini aku kasih contoh gimana cara bacanya sebenarnya. Di USD ada NFP Non-Farm Employment Change. Jadi data previousnya itu ada di min 133.000. Nah, untuk forecastnya sendiri ada di 65.000 teman-teman. Jadi para analis itu akan memperkirakan ada kenaikan data dari minus 133.000 di 65.000. Nah, ternyata actual data yang sebenarnya, data yang resmi dirilis itu ada di 178.000 teman-teman. Berarti gimana untuk USD-nya? Ini positif untuk USD. Kemungkinan
nggak kemungkinan sih, memang harusnya di USD-nya ada kenaikan karena ini cukup besar impact-nya. Jadi sebenarnya data ekonomi cuma gitu aja teman-teman, nggak seribet itu sebenarnya. Dan simpelnya lagi, berarti kalau semisal data ekonominya bagus, itu mata uangnya bisa naik, dan kalau datanya jelek berarti mata uangnya itu turun. Dan kenapa juga kalender ekonomi itu penting banget. Jadi yang pertama, kalian tuh bisa hindari loss yang besar, terus kamu bisa ikut arah market yang benar. Jadi gampang banget kan cara cek kalender ekonomi. Jadi cukup segitu aja. See you, bye-bye.